kawan semua ambil gambar di depan sini. Biar kelihatan semua. Oke, sudah semua. Mari kita panen. Ya, angkat dulu di sini. Taruh. Angkat. Nama juga panen simbol, jangan suruh saya panen keliling semua. Terima kasih. Sudah ubinan belum ini? Sudah Bapak. Berapa? 6,6. 4,2 pikiran kering. Kayak 6,6 itu dasar kering panen. Kering panen. Jadi waktu setelah dikonversi 4,2. Kontresan. Tidak, dia selisih misalnya kan panen itu 8%. Ya, kalau kita kehendaki 17%, berarti kita harus kita 30-an. 30-an persen. Jadi kalau dipanen 10 ton, nanti jualnya 7 ton. Jagung sebanyak 7 ton. Yang itu pelepasan awal 7 ton ya. Dan mulai pemilihan hari ini untuk Pelepasan ini akan dimulai dengan pelepasan pemecahan sebuah kelapa. Oh, kamu kan. Oke. 4.400 kg. Kita lepaskan jagung program TJPS Oktober 2022-2023 sebanyak 7 ton. Salah satunya ternak yang ditandai dengan pemberian fisik. Baik, mohon izin kita langsung saja masuk pada seksi diskusi, dan sesi ini akan dipandu oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka sekaligus memberikan penjelasan teknis kepada kita sekalian. Untuk periode Oktober-Maret seluas 181,5 hektar yang tersebar di 5 kecamatan, 8 desa dan 16 kelompok tani. Saat ini kita berada di Kecamatan Kobalima, Desa Litamali, yaitu ada 2 kelompok Sinar Morupen yang tadi kita sudah lakukan panen simbolis dengan luas lahannya 3,5 hektar dan kami sudah menghitung produktivitasnya 6,6 hektar per ton per are. Kami laporkan juga bahwa wiman yang ada di Kabupaten Malaka untuk periode Okmar ini 239 orang, dan dana yang sudah dikucurkan oleh Bank NTT untuk wiman periode Okmar sebesar 1.815 juta. Jagung yang ditanam adalah jagung hibrida, varietasnya Pioneer P21. Untuk populasi ternak sapi di Kabupaten Malaka sebanyak 71.095 ekor dan populasi kerbau 692 ekor. Untuk kegiatan penandaan dan pendataan ternak untuk Kabupaten Malaka mendapatkan alokasi 72.682 ekor. Per tanggal 11 April tahun 2023 sudah dilakukan penandaan sebesar 10.000 ekor 237, dan untuk kita di NTT Kabupaten Malaka berada pada urutan ketiga untuk realisasi penandaannya setelah Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang. Dan kami laporkan juga Bapak bahwa Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten penyuplai kebutuhan daging secara nasional, di mana alokasi pengiriman dari provinsi untuk Kabupaten Malaka sebesar 3.560 ekor, dan pada tanggal
sampai dengan tanggal 13 sudah dilakukan pengiriman sebanyak 1.400 ekor sapi dengan tujuan ke Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.250 ekor dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 150 ekor. Kami juga ingin melaporkan Bapak bahwa pada kunjungan bulan November kemarin di Desa Seserai, pada sesi diskusi kelompok telah meminta untuk dibuatkan jalan usaha tani, dan di Desa Naisau kelompok TJPS di sana minta embung. Kami ingin melaporkan kepada Bapak bahwa itu sudah kami jawab dengan mengerjakannya dari dana fiskal daerah pada tahun ini. Baik, terima kasih. Mohon izin langsung Pak Gub, Pak Bupati yang menghormati dan semua pimpinan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, khususnya petani yang sudah bekerja keras dan hari ini mereka bisa menikmati hasilnya walaupun belum sesuai ekspektasi. Jagung pionir itu produksinya harusnya 10 ton. Nah, ini tugas berat pendamping untuk bisa memastikan bahwa semua paket sarana produksi itu sampai di tanaman. Nah, ini indikasi bahwa memang ada gangguan iklim, kita hadapi anomali. Nah, setelah tanam itu hujannya tidak turun penuh. Kemudian pada masuk fase pembuahan itu juga kekurangan air, sehingga proses pembentukan buah jagung itu tidak optimal. Itu bisa lihat dari bentuk biji, yaitu bau padi. Kalau dia keriput itu artinya pengisian nutrisinya tidak sempurna. Tapi kalau dia pakilat, nah itu dia isi penuh. Nah, itu kenali dia tahu. Yang pertama itu apa tadi? Kultivator, ya. Itu untuk hortia. Saya lihat kamu ada cabai besar di sebelah. Di sebelah itu ada tanam cabai. Nanti kita cek lokasinya dulu, ya. Itu kemampuan tanahnya harus dibersihkan juga untuk bisa mengisi defisit pangan segar, hortikultura. Dan nanti kalau alat kita kasih itu dia bermakna, berfungsi betul-betul untuk membantu Pak Bupati dalam melakukan pasokan bahan makanan organik, bahan makanan hortikultura, pangan segarnya, untuk bisa menahan laju inflasi. Kemudian yang alat pipir ini panen semua ini akan pakai mesin, tidak ada panen manual lagi, Jadi ini pipir tanam juga pakai mesin, tidak boleh lagi pakai tongkat busa. Bapak Bu selalu bilang ini kalau kita tanam masih pakai tongkat tunggal itu zaman Nabi Musa. Artinya tidak ada modernisasi, sehingga atas arahan Bapak Gubernur itu kami berusaha untuk bisa memenuhi hal-hal yang penting untuk bisa mempercepat proses tanam, mempercepat proses panen, sehingga masih bisa menanam lagi. Nah, itu tantangan kita sekian lama itu. Tanam, gali, bawa pacung, olah persiapan lahan butuh waktu berbulan-bulan. Sudah hasil begini mau panen juga Pak Bupati karena dia manual butuh waktu berbulan-bulan. Akibatnya itu kualitasnya menurun, hujan masih ada, air masih cukup, tidak bisa tanam. Oleh karena masih ada tanaman di dalam. Nah, karena itu solusinya sudah kita siapkan dan barang itu ada di Ibu Kadis, Pak Bupati. Mesin pemipir kalau Ibu kurang berapa Ibu kasih tahu kami kirim. Tapi yang ada di sini cukup banyak. Nah, ada di sini cukup banyak. Kalau tanam jagung kita memang kasih siapkan alat dulu, tapi kalau Pak Bupati butuh tambah, kami kirim. Sekarang yang ada dioptimalkan dulu. Prinsipnya yaitu adalah Pak Bupati ini konsepnya kan luas sekali untuk integrasikan programnya Pak Bu. Jadi untuk pangan itu butuh segala alat dan mesin itu Bapak sampaikan, termasuk untuk padi juga. Kalau butuh untuk panen, kasih tahu kami bisa bantu supaya bisa mempercepat proses pengerjaannya dan hujan yang terbatas itu masih bisa digunakan untuk menambah satu musim tanam lagi sehingga kapasitas pangan kita semakin hari semakin terbentuk ya polanya dan itu bisa memastikan bahwa kapasitas potensi lahan di Melaka itu dapat kita optimalkan untuk membangun kemandirian pangan. Mungkin demikian Bapak Gubernur izin dan dapat kami sampaikan. Di sumur bor itu kita suruh orang datang cek dulu lihat apakah sudah pernah bikin sumur bor di sini kedalamannya berapa? Sudah berapa kedalaman? 30 sampai 60 meter, Bapak. 20 sampai 60 meter. Oke, nanti kita lihat di mana untuk kita
kita bantu nanti saya minta untuk orang yang terkait. Kedua begini, lihat panen jagung begini kan sudah jual bagus. Tapi kalau ditambah dengan mode maut, nah, maka panennya jalan terus. Bapak jual jagung kering itu 1 kilo berapa di sini? 4.500 ya? 5.000? 4.500. Kalau Bapak tanam di situ juga dibikin dua baris itu mau jadi pagar, maka Bapak jual daunnya basah, dia berjemur, basah 1 kilo 5.000 rupiah. Orang Malaka kaya di Sumba Timur gara-gara kerja mau di sana. Orang Malaka di sini banyak tanah tidak ada mau tanam di situ ya. Jadi nanti seluruh Pak Bupati ada di sini, di sekitar seputar semua itu tanam mau semua. Jadi nanti sudah ada sampaikan kalau di sini tidak mau beli, nanti kami yang beli. Saya pribadi mau. Kalau ada yang tidak mau ya saya tidak boleh rebutan. Pak Bupati mau boleh. Kalau semua tidak mau bilang saya mau beli. 1 kilo 5.000 rupiah karena bisa kaya itu. Ya. Nah, kalau ada yang punya tanah banyak dia mau kerja, bilang saya juga saya mau kerja. Kita bagi hasil. Saya sebentar lagi sudah jadi gubernur, saya mau jadi pengusaha saja. Biar kalian tidak mau kerja, saya kaya sendiri saja. Bayangkan kalau kita punya 2 juta pohon ya, 2 juta pohon mode maut, maka kita panen setiap 4 bulan itu 1 juta ton. 1 juta ton mode maut berarti 1 miliar kilo mode maut. 1 miliar kilo mode maut kali 5.000 berapa itu? 5 triliun rupiah. Siapa ada 5 triliun di Malaka ini? Paling APBD saya tidak sampai, apalagi uang begitu. Jadi kita punya uang banyak tapi kita tidak kerja. Uangnya banyak sekali. Ya nanti ada sumur bor boleh, tapi ditambah lagi. Bukan jagung saja, bukan cabai saja, bukan hortikultura saja, tapi juga ada mode maut di situ. Tahu mode maut tidak? Nah, itu kalau dulu hanya makan orang miskin saja. Hari ini orang kaya semua makan. Di Amerika Latin itu bahkan hanya presiden dan menteri saja, di bawah tidak boleh, karena itu mahal sekali. Jadi karena itu kita siapkan betul. Saya sudah mendorong ini secara luar biasa. Tapi kalau bapak mama tidak mau juga, boleh. Kasih tunjuk kanannya saja, kita kerjasama. Saya mau kerja. Kalau bapak mau kerja sendiri, saya dukung. Karena biar bapak kerja. Tapi kalau bapak tidak mau, daripada tanahnya tidur diam-diam, biar saya yang kerja. Saya perlu sekitar 20.000 hektar. Nah, supaya tadi yang angka 5 triliun itu biar saya punya. Jangan bapak dorang kalau bapak tidak mau. Tapi kalau bapak dorang mau, biarlah 5 triliun itu buat bapak ibu semua. Jangan buat saya. Jadi contoh itu paling gampang itu. Tanam kelor ini, mode maut ini gampang. Steak saja kayak ubi begitu. Dia akan tumbuh. Musim hujan kita sudah kasih masuk dia. Ada sumur bor kalau panas begini dia putar sedikit tahun lebat. Dan cuma daun saja, tidak perlu jual isi. Dia begitu berdaun, bapak sudah tahu dapat uang ini. Begitu dia berdaun, dapat uang kita. Nah, karena itu saya minta untuk ini disosialisasikan ke masyarakat, para kelompok tani supaya apa yang kita inginkan ke depan, keberlanjutan panen itu bisa jalan terus sambil habis panen jagung, panen daun mode maut, seluruh uang jalan terus. Nah, mode maut itu 1 kali tanam, panen 4 bulan kemudian panen, selama 60 tahun kita panen terus. Jadi saya harapkan ini kita kerja dengan semangat. Tapi itu tadi saya sampaikan, tanam jangan cuma 1. Sudah saya lihat tadi Pak Luki bilang ada cabai, ada sayur untuk menahan laju inflasi di Malaka. Tapi ditambah lagi dengan mode maut sehingga uang jalan terus. Setiap panen habis ini ada lagi yang lain, dan ketahanan ekonomi rumah tangga itu bisa berjalan. Yang kedua juga kita bisa kerjasama. Nanti benihnya bisa kalau kurang ngomong dengan Pedandi, bersama dengan Pedandi. Ibu Kadis, nanti Pak Bupati kerjasama dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres untuk penandaan sapi ternak itu. Sampaikan kepada masyarakat yang punya sapi itu wajib. Kalau nggak orang curi kamu punya sapi, kamu tidak tahu dari mana. Kalau kamu pasang kayak begitu, orang bawa ke teno atau pupu, lapor polisi ditangkap saja. Dia potong buang telinga. Kalau potong buang telinga tidak laku sapinya. Kecuali menjual daging. Nah, ketahuan nanti kita bisa cari cek.
itu dia potong jatuh di mana kita ketahuan, kita bisa kejar dia. Karena itu penting sekali bagaimana penandaan ternak besar seperti sapi dan kerbau. Kita harapkan ini bisa dikerjakan dengan cepat. Kalau Ibu Kadis sendiri kan berat, tapi kalau tambah dengan TNI Polri cepat. Itu ada uangnya, ada ongkosnya, ada operasionalnya kan Ibu. Ada dari kementerian ada operasionalnya itu, tidak gratis. Nah karena itu Ibu operasionalnya kerjasama dengan TNI Polri, dia pasukan di bawah juga dapat uang. Sambil mereka juga kerja jadi cepat. 70.000 jatahnya. 70.000. Nah 70.000 itu harusnya 2 bulan selesai. Kalau kerjasama dengan TNI Polri. Kita belajar bagaimana itu COVID ini. Kenapa COVID Indonesia itu begitu cepat penanganan? Karena kita punya TNI Polri. Negara lain tidak ada model seperti itu. Mereka ada TNI dan polisi, tapi orang tidak mau kerja. Itu bukan mereka punya kerjaan utama, jadi tidak boleh diperintah di sana. Kita punya TNI Polri ini segala macam, bayar 1, kerja 10. Bagus sekali mereka ini. Jadi kalau lihat tentara, nah masa pernah di begini, ini manusia bayar 1 kerja 10. Jadi Bapak tidak pemerintah sudah bayarnya, Bapak tinggal panggil saja. Pak Nadiem, kami ada perlu ini, tolong kerjaan itu. Nah, karena orang bayar 1 kerja 10. Itulah kenapa kita punya COVID itu. Cepat sekali mereka ikut juga untuk vaksin. Mereka bukan yang vaksin ini kan harusnya dari kesehatan. Tapi TNI Polri juga ikut vaksin, polisi ikut vaksin, tentara ikut vaksin. Jadi itu sebuah ekstra tenaga yang sangat luar biasa dari TNI Polri. Nah, program itu kita adopsi. Yang model seperti COVID itu kita adopsi di didik ini sapi ataupun ternak besar. Nah, itu bisa dapat dilakukan. Yang kedua, penanaman sorghum, jagung, bodo maut. Kalau kita kurang tenaga, kerjasama dengan TNI Polri untuk kerjasamakan di sana. Nanti kalau panen bagi hasilnya jatuh, biar mereka juga ada kerjaan cepat. Jadi kita bisa dapat pekerjaan itu dengan cepat dan satu kita bisa hijau. Musim-musim begini bukan cuma hijau kelapa saja dan pisang, tapi kita lihat musim hijau seperti ini dan datang dari kelor. Nah karena itu aspek ekologinya terpenuhi dan ekonominya juga terpenuhi. Nah itu saya harapkan ini bisa dicapai dengan baik hingga kemudian hari masyarakat Malaka khususnya di Kobalima ini bisa sejahtera lebih hebat lagi. Orang Kobalima sudah sejahtera, tapi kalau tambah modal lagi mereka lebih sejahtera lagi. Setuju atau tidak? Setuju. Nah kalau tidak setuju tidak baik itu. Nah, itu saya harapkan ini dapat dikerjakan dengan baik. Ada Pak Bupati di sini. Semalam saya sudah jelaskan Bupati bagaimana jadi orang kaya, bagaimana kita cepat-cepat. Jadi kalau orang itu punya modal maut itu sekitar 100.000 pohon, dia setiap 6 bulan dia beli oto baru seperti guru pakai. Setiap 6 bulan beli terus, setiap 6 bulan. Habis 6 bulan ganti lagi. Ini mobil paling tinggi dia harga maksimal harganya 4 juta, maksimal. Nah kalau umpama kita punya modal maut 100.000 pohon, kita beli begini ini bisa 20 biji kita beli. Nah karena itu tolong masyarakat sudah pernah tahu belum ini informasi? Sudah tahu belum? Nah belum, sekarang sudah mulai sudah. Kalau tidak ada yang mau beli, lewat Kadis Pertanian telepon saya mau beli 5.000 per kilo basah. Itu sejemur, berarti kalau datang saya bayar 5.000. Nanti saya tunjuk agen saya di sini untuk diambil. Nah, tapi kan sebab pengaman orang kerja sendiri, ada yang mau beli seperti orang Malaka di Sumba Timur itu yang kaya itu, nah, boleh juga. Ini orang tukang ojek di Sumba Timur, orang Malaka, namanya siapa? Edi Seran. Edi Seran ini kawin orang Sumba Timur, lalu dia jadi tukang ojek ikan. Karena gubernur omong seperti ini dia dengar, maka dia berubah profesi mengurus modal maut di Sumba Timur karena kawin orang Sumba. Sekarang dia kaya sekali di sana. Karena orang Sumba tidak kerja modal maut, hanya dia sendiri. Jadi dia kaya sekali. Nah, saya harapkan nanti kalau Bapak Mama mau dengar belajar dari dia, boleh juga. Saya undang dari sini. Nanti perlu diundang dia dulu. 1-2 hari datang dia jelaskan kita punya orang-orang kampung bagaimana cara kerjanya supaya mereka juga kaya juga seperti dia. Datang dari modal maut saja, apalagi ada jagung lagi, modal maut lagi, punya sapi, punya babi, punya ayam KUG, punya cabai, punya sayur. Oh, itu kaya sekali. Itu hebat luar biasa. Gubernur tidak ada uang,
Makanya kalau mama kita kerja begitu tidak usah pusing. Pemerintah tidak datang tidak apa, uangnya banyak sekali. Sudah bisa mengerti ya? Ya, baik sudah. Terima kasih.